Ini adalah sandang ladrang khas Keraton Sumeneb. Kita memahari dari salah satu senior perkerisan di Jawa Timur, yaitu Mas MM Hidayat, betapa luar biasanya pusaka ini. Ada 3 pamor yang dituangkan dalam satu pusaka. Menjadi empu dalam keraton, masuk ke keraton, itu ada ujian membuat pamor wengkon dan tejo kinurung dengan benar. Jadi tuah kerejekian ada, tuah kewibawaan karismatik ada, tuah perlindungan ada. Sudah sangat cukup lengkap. Daripada punya 10 pusaka tapi pamor yang biasa-biasa. Cari tripamornya yang sepuh aja udah sulit. Banyak kalau tripamor baru mungkin 4 juta, 5 juta udah dapat. Tapi kalau tripamor sepuh yang original seperti ini, jangankan 10 juta, 20 juta belum tentu dapat, saudaraku. Apalagi dengan sandangan handle-nya ini gading, gajah. Handle-nya ini aja nggak boleh 5 juta. Kemarin juga ada yang komen di konten saya, Mas kalau bisa dikasih pasaran. Oh, tidak bisa. Sama-sama udan mas sepuh, ini bisa berbeda maharnya karena kita lihat penempaannya. Kita berbicara yang real, yang logis, masuk akal. Makanya Anda yang nggak tahu pasaran pusaka, ayo datang. Ketika ada pameran pusaka, ada event, biar Anda tahu gimana pasarannya pusaka. Terus kedua, tahu kualitas pusaka. Ini bisa dijadikan rujukan pusaka Madura sepuh yang tus, kondisi terawat sangat utuh, dengan pamor yang sangat luar biasa, penempaan padat. Pusaka ini sangat berkarismatik tinggi. Pusaka ini bukan pegangannya orang sembarangan. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya Vicky Wijaya. Kali ini saya mau mereview keris yang kelasnya super masterpiece atau bisa dikatakan keris kelas pusaka. Jadi pusaka ini memang ada kelas-kelasnya, saudaraku, tidak dipukul rata, dan kita bisa membaca tuah filosofi pusaka ini dari dapur, dari pamor, itu bisa kita baca. Dan kualitas pusaka juga kita bisa lihat dari dapur, pamor, besinya, itu bisa kita baca. Jadi tidak semua pusaka ini, tidak semua keris itu pusaka. Tertentu yang bisa dianggap sebagai pusaka. Bahkan tombak ataupun pedang pun bisa juga dianggap sebagai pusaka. Tapi tidak semuanya itu pusaka. Ada yang fungsinya keris ataupun tombak sebagai senjata perang. Ada yang fungsinya untuk sebagai tanda jasa. Jadi banyak beberapa fungsi daripada keris, tombak maupun pedang, atau bisa dikatakan tosanaji. Nah, kenapa kok kita katakan pusaka ini yang kita review ini masterpiece item atau rare item? Karena sangat-sangat langka dijumpai pada keris sepuh dengan kualitas yang akan kita review ini. Ya, jangan lupa juga hadiri pameran dan bursa pusaka nasional di Surakarta, Balai Kota Solo, Surakarta, tanggal 5 sampai tanggal 7 bulan ini, Juli 2024. Kita sukseskan acaranya. Di sana banyak pusaka yang dipamerkan dari seluruh Indonesia. Juga ada 6 apa 7 empu yang akan membuat keris di sana. Terus juga ada keris-keris yang dipamerkan akan masuk katalog. Tentunya temanya adalah keris-keris yang memang tangguh, original sepuh yang masuk ke katalog atau buku itu. Langsung saja, saudaraku, kita review kerisnya. Kita lihat sandangannya dulu ya. Sangat luar biasa istimewa ini, saudaraku. Ini adalah sandang ladrang khas Keraton Sumeneb. Anda perhatikan kayunya, ini kayu kemuning yang sudah sangat tua usianya. Warnanya sudah tidak kuning tapi sudah kecoklatan. Kemuning ada beberapa jenis, ada kemuning berut merah, warnanya agak merah. Nah, ini kemuning yang coklat, kemuning yang kayunya cukup tua. Kemudian deder atau handle di sini ada gading, gajah, motifnya Donoriko, ukirannya sangat detail, 3D.
rawit, masih sangat utuh kondisinya. Pusaka ini pusaka yang sangat fenomenal sebenarnya saudaraku. Pada beberapa tahun yang lalu ini kita memahari dari salah satu senior perkerisan di Jawa Timur, yaitu Mas MM Hidayat. Sudah sangat terkenal, pasti Anda tahu siapa beliau. Beliau banyak menulis tentang buku-buku keris maupun edukasi. Beliau aktivis di Senopati Nusantara di wilayah Jawa Timur. Beliau yang memegang Senopati Nusantara, ketua harian, seperti itu. Ya, kita bersyukur pusaka ini bisa kita mahari dan ada di gubuk saya. Jadi ini khas Keraton Sumeneb, dan ini memang pusaka ini dari Madura, dari Sumeneb langsung ya. Ini kalau mau kepingin tahu pusaka Madura sepuh yang kualitasnya super masterpiece, kita lihat pusaka ini. Kita lihat sama-sama, ini pusaka tus original dengan kondisi yang sangat terawat, utuh, dengan dapur Luk 9. Anda lihat di sini yang sangat istimewa adalah pamornya. Ini pusaka dengan 3 pamor dalam satu pusaka. Anda bayangkan bagaimana kualitas tempa, kualitas spiritual sang empu yang membabar pusaka ini. Bayangkan ini ada pamor melumah di sini, yaitu membentuk pamor tunggak semi. Kemudian di atas ini ada pamor dadung muntir. Dadung muntir ini pamor miring saudaraku. Kemudian masih ada wengkon sampai ke atas kiri kanan. Betapa luar biasanya pusaka ini. Ada 3 pamor yang dituangkan dalam satu pusaka, 3 gabungan doa dan filosofi. Padahal kita tahu ketika ada seorang empu yang mau menjadi empu dalam keraton, masuk ke keraton, itu ada ujian membuat pamor wengkon dan tejo kinurung dengan benar. Ini pernah saya bahas di konten saya agak lama. Jadi untuk menjadi seorang empu yang masuk ke dalam keraton itu tidak mudah. Membuat pamor wengkon itu kelihatannya wengkon sederhana, tapi sulit dalam pembuatannya karena tempa. Dan tidak ada wengkon yang tegak lurus, pasti ada seperti jembret ya, bahasa Indonesianya, ada tidak tegak lurus tapi ada lihat beleok-beleoknya, ada bengkok-bengkoknya. Karena proses pembuatannya tempa, bukan dengan las. Kalau pusaka wengkon yang nom-noman ataupun baru kamardikan itu bisa lurus rapi banget karena itu bukan tempa kebanyakan. Itu kuncinya saudaraku. Kemudian Anda bayangkan pamor dadung muntir, dari pamor melumah langsung ke pamor miring. Bagaimana sulitnya penempaan sang empu dalam membuat satu pusaka ini. Dari pamornya seperti ini sudah bisa dibaca bahwa ini pusakanya sangat-sangat kelas, bukan untuk orang sembarangan saudara. Ya, oke, kita bahas satu persatu dari filosofi pamor saudaraku. Yang pertama di sini ada pamor tunggak semi, tergorong pamor melumah, sor-soran, yang dipercaya tuahnya akan memberikan sang pemilik mudah dalam mencari rezeki. Ketika pemilik itu membuat suatu usaha ataupun membangun sebuah usaha, itu akan cepat berkembang. Anda tahu tunggak semi itu tumbuhan yang terus bersemi. Filosofinya perkembangan. Jadi ketika untuk seorang yang wirausaha itu akan sangat cepat pesat, berkembang pesat. Itu harapannya tunggak semi. Kemudian dadung muntir, pamor dadung muntir di tengah ini. Dadung muntir dipercaya memberikan tuah, kewibawaan dan karismatik yang sangat tinggi. Juga di situ ada unsur kerejekiannya juga. Kerejekian untuk menarik relasi bisnis, mempermudah pergaulan,
Tapi unsur utamanya adalah kewibawaan dan karismatik. Yang ketiga, wengkon. Di pinggir ini putih, kiri kanan pinggir ini putih. Wengkon itu tuah utamanya adalah perlindungan. Perlindungan. Kalau kita lihat di atas ini pamornya, semakin kecil dadung muntirnya. Ini sebenarnya di atas ini ada pamor lain lagi, bukan dadung muntir. Ini seperti sekar gelagah. Tua pengasihan kewibawaan Mahabaya ini di sini. Tapi kita nggak terlalu bahas ini ya, khawatir nanti ada perbedaan pendapat. Yang jelas kita bisa baca di satu pusaka ini ada 3 pamor. 1 pamor tunggak semi, 2 pamor dadung muntir, 3 pamor wengkon. Jadi tuah kerejekian ada, tuah kewibawaan karismatik ada, tuah perlindungan ada. Sudah sangat cukup lengkap. Punya satu pusaka dengan 3 pamor seperti ini dengan kualitas besi yang kondisinya cukup utuh, ini sudah cukup, saudaraku. Daripada punya 10 pusaka tapi pamor yang biasa-biasa, sudah jauh berbeda. Menurut beliau, Mas Dayat, dan menurut teman-teman perkerisan Madura, ini Tangguh Sumenep Sepuh era Panembahan Somala. Pusaka ini dengan kualitas besi yang cukup istimewa, seloroknya nampak jelas di paling pinggir ini, selorok bajanya warnanya kehijauan. Kemudian yang tengah ini pamornya putih, besi tengahnya besi lunak, yang di pamor ini atennya ini hitam, dan pasikutannya cukup gagah dengan ukuran panjang 38,5 cm. Tantingannya pun ringan meskipun kerisnya cukup besar ya. Kemudian ini ada kembang kacang, pijetan, lambe gajah, jalen, greneng. Luknya luk 9. Dapurnya masuk dapur Carang Soka, luk 9. Luk 9 adalah angka tertinggi dalam satu bilangan. Carang Soka, filosofinya itu pada intinya ya, langsung intinya itu adalah keris yang bisa menghibur pemiliknya, jadi menenteramkan hati. Itu filosofi utama dapur Carang Soka. Di sini pijetan, kembang kacang, greneng, lambe gajah 1, jalen 1. Yang menjadi sangat luar biasa adalah pamornya, saudaraku. Kemarin juga ada yang komen di konten saya, Mas kalau bisa dikasih pasaran. Oh, tidak bisa. Pasaran keris ini Anda tanya, Mas pamor udan mas berapa pasarannya? Ya lihat udan masnya, bagaimana kualitas tempanya, tangguhnya apa, bagaimana penataan pola udan masnya, lingkarannya itu berapa. Sama-sama udan mas sepuh, ini bisa berbeda maharnya karena kita lihat penempaannya. Contoh ini tripamor, jangankan cari penempaan yang bagus, cari tripamornya yang sepuh aja udah sulit. Banyak kalau tripamor baru mungkin 4 juta 5 juta udah dapat, tapi kalau tripamor sepuh yang original seperti ini, jangankan 10 juta 20 juta belum tentu dapat, saudaraku. Apalagi dengan sandangan handle-nya ini gading gajah, handle-nya ini aja nggak boleh 5 juta. Handle gading gajah dengan ukuran sebesar ini dan 3D seperti ini nggak boleh 5 juta, saudaraku. Ukirannya 3D, utuh, tidak ada cacat, bersih. Ini tidak boleh 5 juta gading dengan ukuran sebesar ini. Warangkanya seperti ini kalau diecer nggak boleh 1 juta. Ini saya berbicara harga ya, mohon maaf ya karena ada yang komen. Terus kerisnya yang original sepuh seperti ini 3 pamor tidak boleh 10 juta. Loh kenapa kok mahal? Langka. Yang kedua, sebenarnya bukan masalah mahal enggak mahal ya, tapi bagaimana cara kita menghargai warisan budaya leluhur kita. Dan kita mau cari di mana? Saya memahari pusaka juga memantaskan. Kadang-kadang orang pusaka juga ada yang ngawur mintanya, ada yang keris biasa pamor Rosputa minta 50 juta. Itu kalau di lokasi saya menemui seperti itu. Ini kita berbicara yang real.
yang logis, masuk akal. Makanya Anda yang nggak tahu pasaran pusaka, ayo datang. Ketika ada pameran pusaka, ada event, biar Anda tahu gimana pasarannya pusaka. Terus kedua, tahu kualitas pusaka. Ini bisa dijadikan rujukan pusaka Madura Sepuh yang tus, kondisi terawat sangat utuh, dengan pamor yang sangat luar biasa, penempaan padat, dan garapnya luar biasa istimewa. Di sini ada 3 pamor. Ini contoh yang bisa dijadikan rujukan keris Madura yang masterpiece. Ya saudaraku ya. Besinya, detailnya nanti akan saya lihatkan di video di belakang. Jadi ini bisa dijadikan rujukan pusaka ini untuk mengetahui keris Madura yang top, kualitas tempanya maupun kualitas spiritual empunya. Rosonya pun pusaka ini sangat berkarismatik tinggi. Pusaka ini bukan pegangannya orang sembarangan. Kalau kita merunut pusaka ini dulu milik siapa, ini dari Keraton Sumenep Dalem. Bisa dikatakan ini kelas keris jenengan dalem kalau menurut orang Madura seperti itu. Jadi pusaka memang membawa rasa sendiri-sendiri, tiap tangguh ada bedanya. Madura terkesan sangat wingit dan gagah, aura keberaniannya sangat nampak. Pusakanya berkobar-kobar, auranya istimewa, hampir mirip-mirip pusaka Belambangan. Jadi tiap tangguh punya aura rasa berbeda-beda. Tapi yang saya rasa di pusaka ini bukan cuma aura yang berkobar, tetapi aura karismatiknya sangat-sangat cukup tinggi. Luar biasa. Saya sangat bersyukur bisa mereview pusaka yang sangat masterpiece. Ini contoh ya saudaraku ya. Jadi tiap tangguh pada kerajaan atau era tertentu ini memiliki kelebihan masing-masing, dan di tiap tangguh itu ada masterpiece-nya masing-masing. Kita tahu tangguh Mataram, banyak orang mengatakan tangguh-tangguh Mataram, Senopaten, Amangkurat 1, 2, Sultan Agung itu top masterpiece-nya ada di Mataram Sultan Agung. Begitupun juga keris Madura, top masterpiece-nya ada di Madura Tangguh Sumenep. Madura banyak, ada Bangkalan, ada Pamekasan, tetapi yang paling dicari, yang paling langkah dan dipercaya ampuh itu memang Sumenepnya. Itu pun juga masih dilihat lagi Sumenep mana. Sumenep juga banyak empunya. Di sana ada Tambak Agung, ada ya macam-macam, saya nggak hafal, tapi kemarin sempat berbincang-bincang dengan saudara-saudara di Madura. Saya belajar tentang keris-keris Madura tangguhnya. Ada yang Sumenep Dalem, Keraton Sumenep itu maksudnya memang di dalam keraton empunya, ada yang empu di luar keraton. Nah, itu memiliki ciri khas masing-masing. Ini contoh pusaka yang masuk Keraton Dalem. Dari sandangannya, warangkanya ini sudah terbaca. Kualitas pusakanya ini yang pasti bukan pegangannya orang sembarangan. Rosonya pun sangat-sangat berbeda dengan pusaka Madura pada umumnya. Ini lebih sangat terasa. Hati nggak bisa dibohongi saudaraku. Ini bukan saya teknik marketing biar dibeli mahal, bukan. Saya bukan di situ. Ya mohon maaf kalau saya berbicara real apa adanya. Ketika kerisnya memang biasa ya biasa. Ada keris yang dari mulai harga ratusan ribu untuk pemula, ada. Keris yang menengah nanggung ada. Keris yang bagus memang ada. Kita berbicara real aja. Paling tidak fisiknya kita bisa mempelajari. Kita bisa bandingkan kualitas besinya, bandingkan pamornya. Nah, itu bisa kita pelajari. Kita berbicara real, itu yang pertama. Yang kedua, baru Anda menggunakan roso. Jangan sedikit-sedikit pakai roso, ini luar biasa kerisnya, padahal keris baru. Ya buat apa? Membohongi diri sendiri seperti itu. Ini salah satu masterpiece yang sudah kita review ya saudaraku ya. Mungkin bisa menambah wawasan, manfaat untuk teman-teman yang belum paham maupun yang sudah paham.
Juga yang belum paham, harapan saya terus belajar dan cintai budaya. Dengan kita menghargai budaya kita, mencintai budaya kita, paling tidak kita ikut andil untuk menjaga warisan leluhur budaya Indonesia agar tetap terjaga. Ya. Mungkin itu saja dari saya. Kali ini saya cuma review satu pusaka aja. Tadinya mau 2, tapi yang satu termahal duluan. Dan tadi langsung saya paket sore tadi. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.